Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 orang yang celaka di bulan Ramadan. Penasaran ya? Ada 3 orang yang celaka di bulan Ramadan. Diriwayatkan di dalam hadis, ini yang harus kita waspadai. Ketika Rasulullah Muhammad SAW khutbah Jumat, ketika beliau naik tangga pertama, Rasul mengatakan amin. Begitu naik tangga yang kedua, Rasul mengucap lagi amin. Begitu naik tangga ketiga, Rasul mengucap lagi amin. Setelah selesai khutbah dan selesai sholat Jumat, para sahabat bertanya, "Ya Rasul, kami tadi mendengar engkau pada saat naik tangga yang pertama, engkau menyebut amin, padahal tidak ada di antara kami yang berdoa." Kemudian Rasulullah menjawab, "Tadi aku dijumpai oleh Jibril alaihissalam, dan dia berdoa, sungguh celaka dan rugilah orang yang disebut namamu Muhammad, dia tidak membaca sholawat." Banyak orang ngaku cinta Rasul, seneng sholawatan, tapi syariatnya tidak mau. Banyak pada wong itu kok. Malaikat Jibril alaihissalam tadi mengatakan, sungguh celaka dan merugi orang yang disebut namamu Muhammad, dia tidak membaca sholawat. Jadi maknanya bukan mengaku cinta Rasul, maca sholawat, tetapi nggak cinta syariat. Ini bullshit baik kebun, dari bohong. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mencintai Allah itu mencintai nabinya. Mencintai nabinya itu mencintai sunnahnya, mencintai ajarannya. Clear? Loh, ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu Al-Jailani anaknya Ahmad Dhani. Dah 5 menit. Pokoknya selama di sini nih gak usah suwi-suwi. Kemudian sahabat bertanya lagi, "Ya Rasul, tadi engkau ucap 3 kali, tangga yang kedua engkau mengucap amin." Kemudian Rasul mengatakan, "Aku tadi juga mendengar doa Jibril alaihissalam. Sungguh rugi, sungguh celaka dan rugi orang yang mendapati kedua orang tuanya, tetapi dia tidak masuk surga." Ini hati-hati, 3 celaka ini. Oh, 3 kelompok orang celaka di bulan Ramadan. Maka hati-hati. Sungguh celaka dan rugi orang yang mendapati kedua orang tuanya, dia tidak masuk surga. Maka birrul walidain, jangan jadi anak yang durhaka. Cahaya, salah satu cahaya yang dikasihkan oleh Allah kepada kita berupa manusia itu adalah kedua orang tua. Kalau kita sudah menikah, tambah duwe mertua. Jadi posisi mertua itu sama dengan kedua orang tua. Maka tidak boleh dibanding-bandingkan. Ibu urene, utang meneh. Kenapa wong itu kok?
Ono sing mantu model gini, segera kembali ke jalan yang lurus. Posisi orang tua dan mertua itu sama. Nah, sing mesti mantu ya wae. Maka silaturahim itu Bapak Ibu sekalian, silaturahim itu tidak usah nunggu lebaran. Silaturahim itu di dalam Islam itu menyambung hubungan kekerabatan. Jadi yang wajib disilaturahimi itu bisa dipetakan di dalam Islam. Satu, keluarga yang termasuk ahli waris. Dua, keluarga yang termasuk zawil arham. Dia tidak termasuk ahli waris tapi masih hubungan kerabat. Jadi bisa dipetakan dan waktunya silaturahim itu bebas. Silaturahim di dalam Islam itu ada dua unsur. Unsur yang pertama adalah unsur ziyarah, berkunjung, dan yang kedua adalah ihsan, berbuat baik. Kalau semua keluarga paham tentang pentingnya silaturahim, maka akan terjadi fungsi sosial kontrol berbasis keluarga, fungsi pemerataan ekonomi berbasis keluarga. Oh, ternyata keluarga ada yang nggak mampu, sehingga kemudian ngumpul bareng-bareng, ayo ditulung kayak iso nyekolahno anak ini. Kalau semua keluarga paham pentingnya silaturahim, jadi silaturahim itu gak ngetem milik kepaten atau mantenan, betul nggak? Waktunya bebas kok, bareng-bareng pas liyo itu, jadi itu mau gak ada macet. Ya mau dilanjut apa enggak? Aku nek ceramah nanti ini kalau sing petang-petang ono sing ngene bingung. Ya wis kene iki. Nek gak gelem rumah kok gak apa-apa, gak usah rumah mau metu ae kan. Timbang pisan tok aku gak ceramah maneh. Ya kan wis gak Ramadan lagi. Ngene. Jadi amin yang ketiga tadi apa? Malaikat Jibril doakan celaka bagi orang yang punya kedua orang tua tapi dia tidak masuk surga. Sekali lagi, silaturahim itu yang wajib disilaturahimi itu kerabat ada dua. Sing wajib itu apa? Yang termasuk ahli waris dan zawil arham. Itu bisa dilihat di kitab fikih. Cari yang fikih yang paling mudah, fikih Islam, tulisannya Haji Sulaiman Rosid. Nah, silaturahim itu mengandung dua unsur. Unsur yang pertama adalah ziarah. Tidak bisa digantikan dengan apa? WA. Karena dengan ziarah tadi itu akhirnya tahu, keluargaku ada yang tidak mampu. Boleh 2 bulan sekali, boleh 3 bulan sekali. Semakin sering silaturahim, nah dalam hadis apa? Allah lapangkan rezeki, Allah panjangkan usianya. Sehingga kalau semua keluarga Islam memahami pentingnya silaturahim, maka akan terjadi pemerataan ekonomi berbasis keluarga. Maka lebih baik kalau Anda zakat fitrah atau zakat mal, kalau toh ada keluarga kita ternyata fakir dan miskin, itu lebih baik dikasihkan. Berarti Anda dapat pahala double. Satu, pahala silaturahim, yang kedua pahala nulung saudara. Zakatnya sudah keluar kan? Ojo dulu orang sing kaliren lali, janda-janda sing ayu diopeni. Wong guyu. Sering ngopeni janda-janda ini. Tapi mbak anak bojone medhit gak ketulungan. Wah, ini salah apa? Tapi kalau itu termasuk keluarga yang termasuk ahli waris, memang kalau itu keluarga ahli waris dan keluarga itu nggak mampu bagian dari ahli waris itu bukan yang sampai mati oleh warisan, tetapi kewajiban untuk memberi nafkah termasuk menolong keluarga yang termasuk ahli waris itu wajib. Clear? Wis pelan-pelan yang ngaji. Kok jam 10 mari ya? Enggak, mari gimana?
Yang ketiga, nah ini yang terkait betul dengan Ramadan. Apa yang ketiga Rasul? Di tangga yang ketiga, kau tadi mengucap amin sampai 3 kali Rasul mengucap amin. Kemudian Rasul mengatakan, Jibril yang ketiga itu mendoakan, sungguh celaka dan rugi orang yang mendapati bulan Ramadan, dia tidak mendapat ampunan dari Allah. Padahal di 10 hari terakhir ini luar biasa. Tapi di masjid-masjid banyak yang softnya maju, sudah bergeser ke mall. Ini mau kebetulan hujan terus. Ini jadi hujan ya? Hah? Masih hujan? Oh ya berarti bisa lebih lama mas. Jadi dikatakan oleh Jibril alaihissalam, sungguh celaka dan rugi orang yang mendapati bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu hadis yang menyebutkan pahalanya itu sama ibadah sholat malam suntuk. Hadis ini jarang disebutkan. Hadis ini kumpulan hadis-hadis tentang hadis siang, salah satunya ditulis oleh ulama Palestina. Itu ternyata mendapatkan hadis ini. Di dalam hadis itu disebutkan, siapa saja yang sholat isya berjamaah di bulan Ramadan, 1, kemudian dilanjutkan sholat raweh sampai tuntas mengikuti imam sampai selesai dengan witirnya, kemudian esok harinya dia sholat subuh berjamaah di masjid, maka pahalanya di dalam hadis itu disebutkan itu seperti ibadah sholat malam semalam suntuk. Apalagi 10. Jadi Anda lanjutkan ini saja, itu pahalanya sama ibadah malam semalam suntuk. Ngalang-ngalang itikaf, betul apa enggak? 10 hari terakhir Ramadan ini mulai bengi, tapi gak ada masjid. Karena yang disebut itikaf itu berdiam diri di dalam masjid untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa sholat, bisa membaca Quran, bisa merenung, bisa zikir, bukan nang pos kampleng. Lu melekan Lailatul Qadar, ngalap barokah, bukan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar ya. Nah, hati-hati, ini 3 golongan yang celaka ini. Saya baca hadisnya itu, Rasulullah nyebut amin 3 kali. Ternyata, jadi jangan sampai kita menjadi orang yang celaka. Tadi yang pertama apa? Mendapati nama Muhammad disebut, tidak mengucap, tidak membaca sholawat. Yang kedua, mendapati kedua orang tuanya, tetapi dia tidak mendapatkan surga. Maka hati-hati, waspada, jangan sampai kita jadi orang yang celaka. Maka sampai Rasul amin 3 kali itu mengingatkan. Untungnya teman-teman sekalian, sahabat itu bertanya. Seandainya sahabat itu tidak bertanya, ilmu ini tidak nyampe ke kita. Maka kita harus menghormati para sahabat Nabi. Hari ini tuh ada orang tidak mau hadis itu, hanya Al-Quran saja. Padahal hadis itu sampai kepada kita, itu garansinya adalah ijma'nya sahabat, garansinya sahabat, dan sahabat secara komunitas tidak mungkin bersepakat melanggar aturan Allah. Ini kalau ngaji ini kurang piknik ngawur kok di sini. Akhirnya muncul kayak Panji Gumilang Pondok Az-Zaitun itu. Ya, itu sih kayak itu dipelihara oleh negara, memang dipakai untuk merusak umat Islam. Nah, Pak Natalis paling tahu ini. Karena connectingnya luar biasa itu, badan intelijen semuanya. Maka kalau kan ceramah lagi ini mesti direkam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan di 10 hari yang terakhir ini kita betul-betul memanfaatkan itu. Kalau kita istiqomah di 3 saja tadi apa? Sholat isya berjamaah di masjid, kemudian melanjutkan sholat tarawih sampai tuntasnya imam, witir bersama imam, kemudian keesokan harinya kita sholat subuh berjamaah di masjid. Itu pahalanya di dalam hadis itu sama seperti kita sholat apa? Semalaman. Wah, apa tuh semalaman itu?
nang kene 8 rakaat 11 rakaat ae wis ngapa maneh sing sehari semalam 1 juz. Di Indonesia itu aneh-aneh Pak, Allah terawih tercepat di dunia, memecahkan rekor 7 menit. Nah, itu bahaya Pak, sami apa tumak ninane gak katut Pak, kalau dalam ilmu fikih. Wis kaya ngene yo, enak santai, imame bacaane enak gak susu-susu. Tapi nek kesuwen yo ngantuk. Maka dari imam itu ya kudu tahu diri. Saya di Bolang kemarin, imami subuh, jamaah ini waktu kabeh. Kemudian tak tegur, kesuwen imam. Karena aku Surabaya. Betul, aku lali sekarang enak. Jamaahmu waktu kabeh. Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf 2 kali ya, saya dikasih kesempatan. Biasanya cuma 2 kali memang. Saya itu sebenarnya 1 kali. Kemarin itu dipaksa oleh Pak Natalis. Loro-loro budal ya. Sekali lagi saya mohon maaf. Sukses untuk kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.